Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glaze Official. Dan kali ini guys, di depan saya ada satu raket putus. Dan bukan cuma putus sih, patah. Dan raket ini sebetulnya barusan saya pakai di 2 match. Match pertama aman, dan match kedua senarnya putus. Dan kemudian ternyata raketnya patah. Dan ini adalah raket 100 di series Rock R8 yang beberapa waktu lalu tuh saya beli di Arisport waktu saya vlog di sebuah toko di Lampung, di kota Bandar Lampung tepatnya. Dan putusnya senar raket ini karena memang kemarin saya minta ditarik di 32 lbs sesuai dengan max tension yang ada di raket ini. Katanya bisa ditarik sampai dengan 32 lbs dan ternyata sebetulnya kuat. Tapi ternyata ketika senarnya putus, akibat fatalnya adalah raket ini langsung patah guys. Ini masih retak sih, belum patah total. Dan kemarin udah kerasa bengkok banget, jadi langsung saya putus senarnya. Dan ini sih amannya langsung saya shock aja sih nanti. Saya sambung dan mungkin masih bisa kita pakai lagi sih. Nanti kita lihat sih. Kita nanti konsultasi sama reparasinya. Mas Didi Raket itu yang tukang dandanin raket patah. Apakah masih bisa? Apakah masih bisa ditarik di 27 lbs lah. Kalau masih bisa ditarik di kisaran 27 lbs mungkin bakal masih saya pakai buat main ya. So jangan skip videonya teman-teman, karena kali ini kita bakal bahas tuntas penampilan serta spesifikasi raket bawaannya dan juga spesifikasi setelah saya setting, terpasang senar dan saya ganti gripnya dengan grip handuk, dan kemudian penjelasan feel pemakaian raket 100 Rock R8 ini seperti apa. Pantengin terus video kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas feel pemakaian ya, walaupun hari ini saya rada-rada kecewa sedikit, ya nggak kecewa sih, ya hanya untuk jadi pengalaman aja sih, karena nyobain tarikan atlet dunia kayak Daniel Martin, Leo Rolly-Carnando itu kan tarikan di 31-32 lbs dan ternyata raket yang 2,5-an ini patah. Ya karena putus aja sih, kalau nggak putus mungkin masih bertahan sih ya. Oke, kita bahas bagian per bagian untuk raket 100 di series Rock R8 ini. Dan kenapa saya tertarik bahas Rock R8 dari brand 100 ini, karena memang menurut Arisport ini salah satu raket yang terjangkau, paketnya lengkap, dan banyak dicari orang. Paling laris di Arisport. Dan saya lihat-lihat ternyata lumayan viral, lumayan rame, dan beberapa waktu lalu pantesan banyak yang nanyain, coba bang review raket 100 Rock R8 karena harganya terjangkau. Dan baru kali ini saya sempat reviewnya ya. Oke, ini dia di bagian end cap-nya teman-teman. Standar end cap-nya 100, prime armor juga kayak gini kalau nggak salah. Dan juga yang terakhir itu Atomic Dark Stroke itu juga kayak gini. Dan gripnya sebetulnya ukurannya G5 atau G6 lah ini. Dan gripnya itu udah saya buang, saya ganti dengan grip handuk seperti ini teman-teman. Dan penampakan grip bawaannya waktu kondisi baru itu ya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti saya kasih videonya. Dan kemudian kalau di bagian connya ini ada logo 100 berwarna gold dengan basic warna di connya itu warna putih teman-teman. Kemudian balance point-nya di 300 mm, shaftnya fleksibel, max tensionnya di 32 lbs, berat kosongannya 82 gram. Dan kemarin sih setelah saya pasangin senar ya teman-teman, itu berat raket ini dengan grip yang masih bawaan tuh di kisaran 84 gram. Dan kemudian setelah gripnya saya ganti dengan grip handuk seperti ini, beratnya tuh jadi 86 gram dengan balance point yang 303 mm. Di kisaran 300 mm lah. Jadi ya plus minus berat ataupun balance point raket ini sebetulnya real banget, fix banget, nggak terlalu jauh dari spesifikasi bawaan pabriknya. Dan dengan shaft fleksibel raket ini teman-teman, sebetulnya saya rasakan nggak fleksibel banget, sama seperti 100 prime armor yang katanya fleksibel tapi memang lebih kayak ke medium fleksibel. Jadi nggak fleksibel banget, nggak lentur banget. Beberapa brand lain kan biasanya kalau ngomong fleksibel itu feel lenturnya kerasa banget, dan ini enggak, lebih mendekati ke medium. Ada juga di bagian connya ini logo PBSI-nya teman-teman. Kemudian guys, kalau kita naik ke bagian shaftnya ini sebetulnya 100 bilang sih udah lumayan slim, walaupun belum slim banget. Ukurannya 7,0 mm dan kemudian ada logo 100 di sini di bagian shaftnya. Seperti biasa di bagian shaft raket ini ada seriesnya yaitu Rock R8. Dengan material yang katanya di sini sih Japan Made Graphite. Kemudian ini power slim shaft. Kemudian nggak ada tulisan yang lainnya.
Hanya saja dari sini kita bisa lihat karakter finishingnya adalah matte glitter. Jadi matte, nggak terlalu mengkilat banget, doff gitu, tapi ada kilatan-kilatan dikit kayak bercak-bercak bintang kecil-kecil gitu. Dan dominan warnanya di backgroundnya sih putih ya teman-teman. Hanya ada kombinasi kekinian, futuristik, warnanya biru, gold, dan kemudian ada juga abu-abunya. Dengan kombinasi desain yang kayak gini di bagian shaftnya sih sebetulnya ketara elegan ya, nggak berlebihan, desainnya lumayan apik, walaupun tetap kerasa desainnya itu di kelas yang paling bawah, dan itu kerasa banget kelihatan, apalagi kalau teman-teman dekat dari sini. Walaupun dengan harga segini, kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya, catnya raket 100 Rock R8 ini cukup bisa diandalkan ya, bisa dikatakan sebagai karakter cat yang juara, yang lumayan terbaik lah di kelasnya. Karena kemarin beberapa kali saya tabrakan ngambil shuttlecock di lantai yang agak semen gitu ya, hanya chip-chip kecil, jadi ketahanannya cukup baik ya untuk catnya ya. Dan kemudian kalau kita naik ke bagian T-joint-nya, di sini ada logo 100-nya teman-teman. Kita lihat di sini frame shape raket ini adalah box, dan boxnya itu ada aerodinamisnya, ada bentuk-bentuk lekukan yang cukup menarik, terutama di bagian atas frame kepalanya ini ya, yang ada tulisan Rock ini. Ini mirip banget dengan seri-serisnya raket Li-Ning di series GeForce 9500, 9000, 8500 yang extra strong itu ya. Tapi tetap kualitas kepadatan, stiffnya, kakunya frame kepala tetap menang di Li-Ning-nya itu ya. Jadi hanya bentuknya aja mirip. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian frame kanan kiri ini ada tulisan Nano Frame System. Di sebaliknya ada Graphite Lab. Di sini ada Nano Frame System pun sama dengan tulisan Graphite Lab lagi. Di sini ada tulisan Curve. Dia walaupun box tapi memang ada usaha untuk aerodinamis ya. Jadi boxnya itu nggak polos-polosan banget teman-teman. Rada ada usaha mirip-miripin raket di series Octagonnya RS. Jadi dia segi 6. Jadi nggak box-box banget, nggak kotak-kotak banget. Jadi ada usaha untuk bikin raketnya itu mendekati ke arah lancip gitu loh. Mungkin sih dengan frame shape yang dibuat sama 100 di raket ini yang seperti ini, 100 berharap ada feel untuk meminimalisir hambatan dengan angin, walaupun tetap nggak bakal secepat raket-raket yang Octagon ataupun hexagon, sword dan lain sebagainya yang lancip-lancip itu. Dan raket ini teman-teman, frame kepalanya itu isometrik. Besarnya itu lebih besar dari beberapa raket isometrik lainnya. Yang mungkin memang dengan harga 250 ribuan, 100 ini pingin memfokuskan pemasarannya ke pemain-pemain pemula yang butuh banget raket-raket dengan frame kepala yang sweet spotnya itu gede gitu loh. Jadi dengan frame shape yang lebih lebar dari biasanya, jadinya memudahkan para pemula, yang pemula banget, yang baru nepok-nepok gitu, memudahkan mereka untuk melakukan pukulan-pukulan ketika bermain badminton ya. Ya itu bisa jadi aja sih ya teman-teman. Secara jelasnya sih 100 yang paling ngerti. Nah itu dia ya teman-teman, bagian per bagian dari raket 100 Rock R8 yang sebetulnya secara keseluruhan saya bisa kasih poin ini 9 sebetulnya. Worth it banget, apalagi cuma di harga 250 ribuan kita dapat senar bawaannya yang walaupun sebetulnya senarnya feelingnya kurang enak banget, tapi buat mukul-mukul sejadi-jadinya gitu, yang penting mukul, yang penting bisa main dulu, itu juga worth it banget. Dan apalagi teman-teman dapat tas juga, walaupun bentuk tasnya itu ya nggak terlalu istimewa, tapi dengan dapatnya di harga 250 ribuan dapat include kayak gini, ada tas kayak gini, teman-teman pemula itu udah bisa dapat paket lengkap ya. Dan juga pun feel bawaannya raket ini dipakai main enak, nyaman, adaptif, apalagi dibantu dengan frame kepala raket yang tadi ukurannya rada lebih besar dari raket-raket isometrik pada umumnya. Kalau kalah,
Ya, 32 lbs patah. Padahal max tensionnya 32. Ini baru main kedua ya. Ya. Tapi lagi-lagi catatan pentingnya adalah raket ini nggak bisa ditarik di atas 30 lbs teman-teman. Walaupun max tensinya di sini 32 lbs, kalau teman-teman memaksakan ditarik di 32 lbs atau 31 mungkin efeknya bakal kayak saya ini guys. Di sini ada terjadi keretakan raketnya ketika putus. Walaupun ketika nggak putus ya aman-aman aja, fine-fine aja. Walaupun sebetulnya ketika saya pakai main ditarikan 32 lbs kemarin tuh kerasa raket ini memang di bagian frame kepalanya tuh nggak kaku-kaku banget, nggak kerasa solid banget. Makanya pantulan senarnya ketika mukul shuttlecock itu kurang begitu, nggak tes gitu loh, nggak dapet garingnya gitu. Jadi rada-rada ngeflek, ngelentur gitu. Jadi kurang nyaman juga sih sebetulnya. Makanya kenapa buat teman-teman pemula yang pingin dapetin raket ini mungkin lebih baik teman-teman ngupgrade senarnya. Jadi senar ke BGDM 6 Ultimax atau Lining nomor 3 Boost atau senar-senar yang memang repulsionnya tinggi, yang harga kalau dipasang di atas 100 ribuan. Biasanya raket ini bakal punya performa pukulan yang lebih baik ya. So dari sini saya bisa ngasih kesimpulan bahwasannya raket 100 di series ROG R8 ini sebetulnya worth it banget. Yang penting teman-teman jangan sampai narik di atas 30 lbs. Saya pribadi sih sebetulnya tarikan masih di 28 atau 29 lbs. Tapi karena kemarin Daniel sama Leo juara 1 di Indonesia Master, tarikan mereka di 31 dan 32 lbs, jadinya saya pengen nyobain. Dan ternyata raket 100 ROG R8 ini nggak kuat. Feel-nya sebetulnya enak raketnya. Kalau ditarik 28 sama 29 buat saya pribadi, dan senarnya diganti yang repulsionnya baik, kemudian yang agak kaku-kaku dikit, itu pasti performanya bakal lebih enak. Dan buat teman-teman yang pemula, ngambil raket ini worth it. Tapi kalau pengen performanya lebih enak, ganti senarnya dengan senar yang lebih tipis, biar powernya lebih dapat. Dan tarikannya ya di 25 sampai 27 lbs lah, disesuaikan dengan power teman-teman mana yang paling nyaman. Dicoba dulu aja yang paling rendah 25, kalau udah nyaman naik lagi ke 1 lbs ke 26, kemudian bisa lagi naik ke 27. Nanti kalau skill dan power teman-teman sudah mulai bertambah pun pasti tarikannya pingin lebih kenceng dari sebelumnya. Yang penting teman-teman wajib giat berlatih, jangan bosan-bosan mencari referensi latihan, dan itu yang bakal menyebabkan teman-teman tumbuh apa enggak permainannya. Oke, sementara segitu dulu pembahasan untuk raket 100 di series ROG R8 ini yang worth it banget untuk teman-teman. Lagi-lagi catatannya untuk di bawah 30 lbs tarikan senarnya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.